Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Ini tujuh mata kuliah ini dari RB yang beranggotakan di UI, ada Devan dan Indonesia, ada Valentana, ada Afi Asinda Buru Ginting, dan juga Tia Yunani. Di sini kita mengenai topik yaitu klasifikasi dan analisis diskriminan. Klasifikasi pada dataset kriminal kota Boston dengan algoritma linear analytic LD. Yang pertama, kami akan mengenal dan panggil package dan juga summary dari datasetnya dan juga generate the response variable yang akan dijelaskan oleh saudari Tria Yunani. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi package. Nah, di layar sudah ditampilkan install package. Kenapa kita harus menginstal package ini? Nanti akan saya jelaskan kenapa kita harus menginstal package ini. Namun, di layar sudah tertera bahwa di situ tertulis install package ISLR, lalu install package MASS, install package RIPS, lalu install package ggplot to install package ROCR, lalu install package. Nah, kenapa kita harus menginstal package terlebih dahulu sebelum kita mengolah suatu data? Karena package ini kita akan gunakan untuk mengolah data dalam RStudio ini. Nah, setelah kita menulis kode tersebut, kita bisa run. Nah, ini sedang proses penginstalan, teman-teman. Nah, kenapa kita harus menginstal package yang sudah ada? Pertama, install package SLR. Kenapa harus SLR? Karena package ini berisi dataset dan fungsi-fungsi yang terkait dengan pengolahan data. Lalu ada MASS, package ini berisi dataset dan fungsi-fungsi yang terkait dengan dan juga menyediakan berbagai metode statistik. Lalu ada wrapper. Package ini menyediakan metode untuk mengontrol output reps untuk berbagai jenis objek R nantinya. Lalu ada ggplot. Package ini digunakan untuk membuat visualisasi data dan mendefinisikan suatu data nantinya. Terus ada ROCR. Nah, package ini digunakan untuk memvisualisasikan data, lalu memberikan klasifikasi model menggunakan kurva ROC atau River Operating Characteristic. Nah, setelah kita menginstal, lalu kita bisa panggil dengan menggunakan fungsi library. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi ini? Karena fungsi ini digunakan untuk membuat package-package yang sudah kita gunakan itu bisa digunakan dalam R atau bisa digunakan dalam lingkungan R, sehingga fungsi-fungsi dataset yang terkandung di dalamnya dapat diakses. Lalu selanjutnya ada fungsi head. Fungsi head ini digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset baseline yang akan disediakan dalam paket SLR. Nah, selanjutnya summary BASTM. Nah, summary BASTM ini kita mungkin bisa run, teman-teman. Nah, summary BASTM ini akan menampilkan beberapa data-data seperti like-nya summary, ada mean, mean, dan lain-lain. Kita bisa lanjut ke kode selanjutnya, yaitu maaf teman-teman, ini HP saya ngelak. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang generate the response variable. Apa itu generate the response variable? Nah, tujuan dari pembuatan variabel respon tingkat kejahatan, karena kita menggunakan tingkat kejahatan itu, teman-teman, ini adalah untuk
kan analisis lebih lanjut, terutama dalam konteks mengklasifikasi atau memprediksi tingkat kejahatan berdasarkan atribut pada kumpulan data Bayesian. Nah, kita bisa lihat kodenya di atas, di layar. Ini mungkin kita bisa run. Kenapa kita di situ ada fungsi ref dalam kurung 0,506. Nah, fungsi ini memuat vektor yang terdiri dari 106 elemen dengan nilai 0. Digunakan untuk membuat vektor. Terus selanjutnya ada crime rate. Ini mengatur nilai-nilai dalam vektor. Crime rate menjadi satu di mana tingkat kejahatan variabel dalam dataset Bayesian lebih tinggi daripada median tingkat kejahatan. Terus ada depth Bayesian. Ini berisi membuat data frame baru dari dataset Bayesian yang menghapus kolom pertama. Lalu ada depth data frame, depth crime rate. Ini berisi baris ini menambahkan kolom crime rate ke dalam data frame. Nah, dengan menggunakan vektor R, kita akan menganggap sebagai variabel kategori daripada variabel numerik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tujuannya itu membuat variabel respon tingkat kejahatan adalah untuk memungkinkan analisis lebih lanjut, terutama dalam konteks mengklasifikasi atau memprediksi tingkat kejahatan berdasarkan atribut pada kumpulan data Bayesian. Oke, bisa di-run. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Tria Yunani atas penjelasannya mengenai install package dan manggil package dan juga mengenerate the response variable tadi. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai exploratory data analysis, mengenai hubungan antara zone residential plots dengan crime rate, industrial land plots dengan crime rate, rooms per home dengan crime rate, yang akan dijelaskan oleh Saudari Alfia. Dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan eksplorasi data analis. Nah, di sini kita menggunakan visualisasi data berupa box plot. Yang pertama di sini kita akan mengetahui hubungan zone residential plots versus crime rate. Nah, di sini tuh grafik ini pada kode berikut kita bisa run. Nah, dari grafik yang dihasilkan dari kode tersebut, box plot menunjukkan hubungan antara crime rate atau tingkat kejahatan dengan ZN atau jumlah tanah zonasi residensial. Nah, box plot ini adalah visualisasi statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi dari suatu variabel numerik atau lebih melalui kuartil. Nah, di sini tuh dapat kita lihat bahwa sumbu X-nya itu adalah crime rate. Ini adalah sumbu horizontal yang menunjukkan tingkat kejahatan di area yang bersangkutan. Nilai-nilai di sumbu X ini disusun dari kiri ke kanan dengan nilai yang lebih tinggi dari sebelah kanan, mulai dari 0 hingga 1. Nah, kemudian di sini ada sumbu Y-nya, yaitu ZN. Ini adalah sumbu vertikal yang menunjukkan jumlah tanah zonasi residensial, dan nilai-nilai di sumbu Y akan menunjukkan kisaran jumlah tanah yang disediakan untuk zonasi residensial di area tersebut. Nah, kemudian untuk warna atau crime rate itu pada kode tersebut itu merupakan pemetaan warna pada box plot, bisa memberikan tambahan informasi. Dalam hal ini warna mungkin menunjukkan kategori atau rentang tertentu dari tingkat kejahatan. Misalnya nilai yang lebih tinggi dari tingkat kejahatan bisa
bisa diwakili oleh warna yang lebih gelap. Nah, kemudian untuk box itu di sini adalah kotak tengah grafik yang menunjukkan nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga atau Q3 dan Q1 yang mewakili interquartile range atau EQR atau kisaran nilai tengah dari data. Nah, kemudian curves. Nah, di sini tuh garis-garis yang berekstend dari kotak menunjukkan tentang data di luar kuartil. Pada box plot ini biasanya garis ini membentuk seperti tangga dari atas kotak ke atas hingga ke bawah. Kemudian ada outlier. Nah, titik-titik di luar whisker ini merupakan nilai-nilai yang dianggap sebagai outlier atau anomali. Nah, dari box plot tersebut kita dapat mengetahui judulnya yaitu zone residential plot versus rate, yang dimana akan membandingkan jumlah tanah zonasi residensial dengan tingkat kejahatan. Nah, grafik ini tuh box plot ini akan memberikan visualisasi bagaimana distribusi jumlah tanah zonasi residensial berkaitan dengan tingkat kejahatan di area tersebut. Nah, misalnya kayak apakah ada pola di mana tingkat kejahatan lebih tinggi di daerah dengan jumlah tanah zonasi residensial tertentu atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada box plot hubungan antara variabel crime rate dan indus. Nah, di sini tuh dapat kita lihat pada kode berikut itu X sama dengan crime underscore rate itu merupakan sumbu X-nya. Sama seperti sebelumnya, ini adalah sumbu horizontal yang menunjukkan tingkat kejahatan di area yang bersangkutan. Nilai-nilai di sumbu X biasanya disusun dari kiri ke kanan dengan nilai yang lebih tinggi berada di sebelah kanan. Kemudian ada Y sama dengan indus. Nah, ini adalah sumbu vertikal yang menunjukkan presentasi lahan yang dialokasikan untuk industri di area tersebut. Kemudian ada crime sama dengan warna sama dengan atau color sama dengan crime rate. Nah, ini seperti sebelumnya juga warna grafik mungkin memberikan informasi tambahan tentang nilai dari tingkat kejahatan. Pemetaan warna ini bisa digunakan untuk menunjukkan kategori atau rentang tertentu dari tingkat kejahatannya. Nah, kemudian box plot. Box plot ini terdiri dari beberapa komponen termasuk kotak, whisker, dan outlier. Mereka ini memberikan gambaran tentang distribusi presentasi lahan industri dalam hubungannya dengan tingkat kejahatan di area tersebut. Nah, untuk title sama dengan industrial land plots versus crime rate itu merupakan judul yang menunjukkan bahwa grafik ini membandingkan presentasi lahan industri dengan tingkat kejahatan. Nah, kita dapat run kodenya. Nah, berikut adalah gambaran hubungan antara industrial land plots versus crime rate. Nah, kita dapat mengeksplorasi apakah ada hubungan antara presentasi lahan industri dan tingkat kejahatan di area tersebut. Misalnya seperti apakah ada kecenderungan bahwa daerah dengan presentasi lahan industri tertentu memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengetahui box plot di mana hubungan antara variabel crime rate dengan RM. Di sini itu ada X sama dengan crime rate. Artinya di sini sumbu X-nya merupakan crime rate. Nah, kemudian ada Y sama dengan RM. Artinya sumbu Y dinamakan dengan color sama dengan crime. Ini merupakan pemetaan warna pada grafik yang dapat memberikan informasi tambahan tentang tingkat kejahatannya. Mungkin ada peningkatan atau penurunan warna yang menunjukkan perubahan dalam tingkat kejahatannya.
kemudian ada box plot. Box plot ini akan menunjukkan distribusi jumlah kamar per rumah pada setiap tingkat kejahatan. Garis di tengah kotak adalah nilai median. Kotak menunjukkan interquartile range atau EQR, yaitu kisaran nilai tengah dari data. Kemudian akan menunjukkan whiskers juga, yang dimana whiskers ini nantinya akan menunjukkan rentang data yang tidak masuk dalam IQR, dan titik-titik di luar whiskers yang menunjukkan nilai yang dianggap sebagai outlier atau anomali. Nah, kemudian di sini ada title nama dengan rooms per rate, di mana judul grafik ini akan versus crime rate. Nah, kita dapat run kodenya. Nah, di sini dapat terlihat box plotnya. Di sini kita dapat mengeksplorasi apakah ada hubungan antara jumlah kamar per rumah atau apakah ada hubungan antara jumlah kamar per rumah dan tingkat kejahatan di area tersebut. Misalnya, apakah daerah dengan jumlah kamar per rumah tertentu cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Terima kasih, Alvia. Sebenarnya, sekarang akan ada penjelasan mengenai box plot tentang nitrogen oxidase concentration versus crime rate, age versus crime rate, distance to employment centers versus crime rate, yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Deva. Kepada Saudari Deva Anjani, dipersilakan. Baik, di sini oke, jadi selanjutnya di sini ada box plot hubungan antara nitrogen oksida dengan crime rate atau tingkat kriminalitas, atau bisa disebut juga dengan tingkat kejahatan. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan fungsi-fungsi yang digunakan dalam kodenya. Jadi di sini kita ada fungsi ggplot, yang mana fungsi ini untuk membuat visualisasi data. Nah, di dalam fungsi ggplot ini terdapat fungsi AS, yang nantinya akan menentukan estetika yang memetakan variabel ke properti visual dari plot. Nah, lalu di dalamnya itu ada X sama dengan crime underscore rate. Di sini itu maksudnya akan memetakan variabel crime underscore rate ke sumbu X. Lalu ada Y sama dengan NOx. Ini memetakan variabel NOx ke sumbu Y. Lalu ada color sama dengan crime underscore rate. Dia memetakan variabel crime underscore rate ke properti warna elemen plot. Nah, ini artinya tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas ini yang berbeda, tingkat kejahatan yang berbeda ini akan diwakili oleh warna yang berbeda juga. Nah, selain itu kita ada yang namanya fungsi geom underscore box plot, itu untuk menambahkan geometri box plot ke plot. Nah, box plot ini kan meringkas distribusi variabel kontinu. Di sini contohnya NOx ke seluruh kategori yang berbeda. Contohnya atau di sini ditentukan oleh crime underscore rate. Nah, terus di situ ada fungsi them underscore classic. Ini yang akan menerapkan tema klasik ke plot. Jadi, plot ini menggunakan tema estetika yang sederhana. Lalu yang terakhir itu ada fungsi lapse. Ini untuk menyetel judul plot menjadi konsentrasi oksida nitrogen versus tingkat kejahatan, atau nitrogen oxide versus crime underscore rate. Nah, kita run kodenya. Oke, nah bisa kita lihat ya dari box plot nitrogen oxide concentration versus crime underscore rate itu terdapat hubungan tuh antara keduanya. Jadi wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, dalam hal ini crime rate 1 yang ditunjukkan oleh warna biru,
itu memiliki konsentrasi nitrogen oksida yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan rendah. Dalam hal ini crime underscore rate 0 yang ditunjukkan oleh box plot berwarna merah. Selain itu, distribusi konsentrasi nitrogen oksida di wilayah dengan tingkat kejahatan rendah atau crime rate 0 itu lebih homogen jika dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau crime rate 1. Terdapat pula beberapa wilayah dengan konsentrasi nitrogen oksida yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan rata-rata di wilayah tersebut. Kemudian box plot selanjutnya. Nah, di sini kodenya sama, yang berbeda hanya di bagian fungsi labs-nya, labs title-nya. Jadi title-nya di sini H hubungan antara age atau umur. Nah, jadi terdapat hubungan antara keduanya. Jadi bisa kita lihat, kita run dulu kodenya. Ini bisa kita lihat keduanya itu memiliki hubungan. Di mana wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi atau crime rate 1, yaitu box plot berwarna biru ini, umumnya memiliki umur rata-rata penduduk yang lebih tinggi daripada wilayah dengan tingkat kejahatan rendah. Di wilayah dengan tingkat kejahatan rendah atau crime rate 0 juga lebih homogen jika dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi. Distribusi umur di wilayah dengan tingkat kejahatan rendah atau crime rate 0 juga lebih homogen dibandingkan dengan area dengan tingkat kejahatan tinggi crime rate 1, dan terdapat beberapa area dengan umur rata-rata penduduk yang sangat tinggi atau sangat rendah jika dibandingkan rata-rata di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya, nah sama untuk kodenya, tapi di sini title-nya berbeda. Di sini title-nya distance to employment centris versus crime underscore rate. Jadi di sini mau melihat hubungan nih antara jarak ke pusat pekerjaan dengan tingkat kejahatan. Boleh di-run kodenya. Oke. Bisa dilihat box plotnya di sini menunjukkan hubungan antara jarak ke pusat pekerjaan atau distance to employment centris dengan tingkat kejahatan atau crime underscore rate. Jadi wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi, crime rate 1 pada box plot biru ini memiliki jarak ke pusat pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan wilayah dengan tingkat kejahatan rendah atau crime rate 0 pada box plot warna merah ini. Distribusi jarak ke pusat pekerjaan di wilayah dengan tingkat kejahatan rendah juga lebih homogen daripada wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi atau crime rate 1. Dan beberapa wilayah dengan jarak ke pusat pekerjaan itu ada yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan rata-rata di wilayah tersebut. Oke, baiklah, terima kasih Deva atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai box plot hubungan antara akses to radial highways dengan crime rate dan juga pupil teacher ratio versus crime rate, proportion of blacks versus crime rate, dan percentage of low income earners versus crime rate yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Asado Awi. Mungkin kalau untuk hubungan antara variabel crime rate dengan radial
highways, access to radial highways itu ada ggplot. ggplot itu library yang untuk menampilkan visualisasi data. Nah, di situ ada X-nya, yaitu tingkat kejahatan, tingkat kriminalitasnya, atau crime rate, dan juga ada Y-nya, yaitu RAD. RAD itu access to radial highways. Dan juga terlihat bahwasanya memakai X box plot alias geometri box plotnya, terus menggunakan box plotnya itu menggunakan tema klasik, dan juga labs title itu menunjukkan bahwa judul dari box plotnya yaitu access to radial highways versus crime rate. Nah, mungkin kodenya bisa dijalankan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwasanya tingkat kejahatan yang 1 itu kan crime rate itu ada 0 dan 1. Nah, bisa kita lihat bahwasanya tingkat kejahatan yang ada di yang 1 itu lebih banyak IQR-nya. Lebih luas gitu dibandingkan dengan crime rate yang ke 0. Itu bahwasanya yaitu untuk orang yang menggunakan akses dari jalan rayanya yang yang jauh, maka dia crime rate-nya itu bakal lebih banyak dibandingkan akses ke jalan rayanya yang lebih dekat gitu. Mungkin itu disebabkan oleh kalau di akses jalan raya itu biasanya kan bakalan banyak orang yang melihat dan bakalan banyak aktivis-aktivis keamanan yang memantau. Jadi kalau untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang jauh dari highways itu biasanya dia tingkat kejahatannya lebih banyak dibandingkan yang dekat ke jalan raya tersebut. Analisisnya mungkin yang selanjutnya yaitu mengenai box plot hubungan antara variabel crime sama pupil teacher ratio. Nah, seperti kode-kode yang sebelumnya, jadi plot itu ada library untuk memvisualisasikan datanya. Nah, dengan variabel X-nya itu crime rate. Crime rate itu adalah tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitasnya. Y-nya itu adalah pupil teacher ratio. Nah, ada geometri box plot. Nah, kita visualisasinya pakai box plot ya. Nah, temanya tema klasik. Labs title itu menunjukkan bahwa judul dari box plotnya itu apa. Sedangkan di sini judulnya itu adalah pupil teacher ratio versus sama crime rate. Nah, mungkin bisa di running. Terlihat tuh di sini bahwasanya tingkat kejahatan yang 1, yang bernilai 1 sama 0, lebih tinggi yang bernilai 1. Cenderung lebih tinggi pada tingkat kejahatan yang level 1 dibandingkan dengan level 0. Terdapat 2 pencilan bawah pada level 1 dan ada 1 pencilan bawah pada yang level 0. Nah, di level 0 itu terdapat nilai tengah. Terdapat nilai tengah atau median, sedangkan pada level 1 nggak ada nilai tengahnya. Dari sini kita dapat mengasumsikan bahwa di area dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi, level 1 ini, rasio pupil teacher ratio-nya itu cenderung lebih tinggi. Mungkin karena tekanan pada sistem pendidikan yang lebih besar di wilayah-wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada box plot. Selanjutnya itu box plot selanjutnya mengenai proportion of blacks, passion, crime rate. Mungkin langsung ke kode selanjutnya saja. Nah, di situ tuh terlihat kodenya
hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Ada library ggplot yang akan visualisasikan data. Seperti saat kita tadi menggunakan ggplotnya ada bentuknya box plot ya, terlihat dari itu geometri box plotnya yang underscore box plot. Nah, dengan X-nya itu crime rate, tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas, Y-nya itu black. Black itu maksudnya orang-orang yang berkulit hitam, proportion of blacks itu. Selanjutnya temanya tema klasik, labs title-nya alias judulnya, yaitu proportion of blacks versus crime rate. Mungkin langsung di running aja. Nah, terlihat di sini bahwasannya berdasarkan box plot tersebut, proporsi penduduk berkulit hitam cenderung lebih tinggi pada tingkat kejahatan yang level 1 dibandingkan dengan level 0. Ralat, maksudnya level 0 dibandingkan level 1, meskipun mediannya itu pada level 0 lebih tinggi. Nah, IQR mereka tuh IQR-nya itu jaraknya tuh kecil yang di level 0. Meskipun median pada level kotaknya tipis karena IQR kecil dengan sekitar 8 pencilan bawah, pada level 1 ada lebih banyak pencilan dan median condong ke atas kotak. Hal ini menunjukkan korelasi yang lebih kuat antara proporsi penduduk kulit hitam dengan tingkat kejahatannya. Variasi proporsi penduduk kulit hitam juga lebih besar pada tingkat kejahatan yang lebih tinggi, sehingga box plot memberikan gambaran visual tentang hubungan antara proporsi penduduk yang berkulit hitam dan tingkat kejahatan serta variasinya di berbagai tingkat kejahatannya. Tuh. Selanjutnya yaitu box plot mengenai hubungan antara variabel crime rate dan LSTAT. LSTAT itu artinya percentage of low income earners versus crime rate. Nah, terlihat kodenya itu ggplot, memvisualisasikan data. Dengan X yaitu tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas. Dan Y-nya itu adalah LSTAT. LSTAT itu percentage of low income earners. Nah, geom underscore box plot bahwasanya visualisasi ini menggunakan geometri box plot. Nah, dengan tema klasik dan classics. Ada labs title yang artinya judulnya yaitu percentage of low income earners versus crime rate. Mungkin langsung di running aja. Nah, terlihat di sini bahwasanya berdasarkan box plot, terlihat bahwa tingkat persentasi pendapatan rendah yang artinya percentage of low income earner tadi cenderung lebih tinggi pada tingkat kejahatan level 1 dibandingkan dengan yang level 0. Terdapat 4 pencilan atas yang ada pada level 0 dan ada 2 pencilan atas yang pada level 1. Median pada level 1 terletak di tengah kotak. Sementara pada level 0, mediannya itu terletak condong ke agak bawah. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara tingkat kejahatan dan persentase pendapatan rendah dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Cenderung berhubungan dengan persentase pendapatan rendah yang lebih tinggi juga. Jadi, rata-rata tingkat kejahatan itu lebih tinggi pada orang-orang yang berpendapatan yang rendah gitu. Mungkin adanya tekanan dari kehidupan mungkin ya. Untuk selanjutnya box plot owner occupied house versus crime rate. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Tria Yunani. Kepada Saudari Tria Yunani dipersilakan. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membuat box plot tentang owner occupied house versus criminal right. Nah, di sini kita bisa lihat pada kodenya
itu ada ggplot. Di situ berfungsi untuk digunakan untuk memuat plot atau argumen pertama, digunakan untuk menentukan mapping estetika atau pemetaan statistikanya. Lalu selanjutnya itu sebenarnya sama saja yang dijelaskan oleh Uyi, cuman di sini yang beda itu di Let's Detail. Di sini kita menggunakan Let's Detail itu tentang owner Akven house versus criminal right. Nah, di sini kita akan melihat hubungan. Mungkin kita bisa run terlebih dahulu. Nah, di layar itu ditampilkan box plotnya, di mana pada rumah yang ditempati versus tingkat kejahatan pada tingkat kejahatan tingkat 1 itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kejahatan 0. Karena lalu di situ kita bisa melihat nilai MER-nya dan dapat kita simpulkan bahwa rumahnya itu jauh lebih rendah atau maksudnya rumah yang ditempati tingkat kejahatannya itu jauh lebih rendah dibandingkan tempat yang ditempati. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih Yuna atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya yaitu hubungan antara variable crime rate dengan tax. Tax itu adalah full value property tax rate versus crime rate yang akan dijelaskan oleh Saudari Priska Sylvia Ferantiana. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu hubungan antara variabel crime rate dan juga property tax. Nah, di sini kita menggunakan, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan ggplot, itu untuk memvisualisasikan dalam bentuk box plot. Lalu di sini kita menggunakan variabel X-nya, yaitu crime rate. Lalu variabel Y-nya itu ada tax atau pajak. Nah, juga di sini title-nya itu full value property tax rate versus crime rate. Nah, di sini akan kita run. Nah, dari visualisasi yang ada di layar, kita dapat lihat kalau untuk kelas 1 atau yang memiliki kejahatan tinggi itu memiliki sebaran data yang lebih luas dan juga nilai tengah atau median itu yang lebih tinggi daripada kelas 0 atau tingkat kejahatan yang rendah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa properti yang memiliki pajak yang tinggi itu memiliki tingkat kejahatan yang tinggi juga. Jadi di sini tingkat kejahatan yang tinggi itu dipengaruhi oleh dengan tinggi rendahnya pajak properti. Nah, lalu selanjutnya ini saya juga akan menjelaskan mengenai split dataset. Nah, di sini di split dataset ini kita menggunakan kode seperti berikut. Ini set titik sheet 1110. Nah, di sini itu set sheet 110 ini tuh digunakan untuk menetapkan atau mengontrol keacakan dari sampelnya, dari sampel yang akan dipilih. Lalu di sini ada df split. Nah, df split ini tuh itu fungsi yang digunakan buat membagi datanya. Nah, lalu ada di sini. Nah, kode ini tuh digunakan untuk membagi datanya.
Nah, di sini sebesar 80% itu adalah data training atau data latih, dan sebesar 20% itu data data ujinya atau data tes. Nah, di sini akan kita run. Nah, lalu selanjutnya itu ada LDA atau Linear Discriminant Analysis. Nah, di sini tuh di LDA ini itu digunakan untuk melatih modelnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi LDA fit sama dengan LDA crime rate data train. Nah, di sini yaitu tadi untuk melatih datanya. Nah, dengan menggunakan variabelnya itu yang digunakan itu data train atau data latihnya. Nah, lalu di sini ada LDA fit. Nah, LDA fit ini hanya untuk mencetak hasilnya saja. Nah, di sini ada data-data yang muncul saat kita run. Nah, dari data ini tuh kita bisa lihat di sini ada prior probabilities of group. Nah, di sini tuh menunjukkan seberapa sering sih kelas 0 dan juga kelas 1 itu muncul. Nah, di sini diketahui lebih besar kelas 1 ya, 0,51 itu artinya kelas 1 itu lebih sering muncul. Oh ya, tadi kan kelas 1 itu tingkat kejahatan yang lebih tinggi ya, dan kelas 0 itu tingkat kejahatannya lebih rendah. Lalu di sini ada grup MEAN. Nah, grup MEAN ini menunjukkan rata-rata setiap variabel independen untuk setiap kelompok datanya. Nah, di sini ada variabel ZN, ada variabel indus, dan lain-lain. Lalu ada coefficient of linear discriminant. Nah, di sini koefisien ini tuh menunjukkan seberapa penting setiap variabel independen ini dalam memisahkan kelas itu tuh 0 atau 1 gitu. Nah, di sini tuh kan yang paling tinggi itu kan NOx. NOx itu kadar oksigen kalau nggak salah ya. Nah, di sini paling tinggi itu artinya variabel ini yang paling berpengaruh gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada prediksi. Nah, di sini ada LDA prediksi. Nah, di sini LDA.pred sama dengan predik LDA titik fit test. Nah, di sini melakukan prediksi dengan menggunakan model LDA yang telah dilatih dengan menggunakan data uji atau data tes. Nah, lalu ada LDA class. Di sini kita hanya mengekstrak kelas prediksinya. Lalu di sini ada tabel itu nanti kelasnya itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Ini kita run. Nah, di sini muncul. Nah, dari output ini kita bisa tahu nih kelas 0 prediksi dan juga kelas 0 sebenarnya itu berjumlah 54. Nah, itu artinya sebesar 54 observasi itu benar diprediksi sesuai dengan kelas sebenarnya, yaitu kelas 0. Lalu ada ini 15 observasi yang diprediksi itu berbeda dengan nilai sebenarnya, yaitu kelas sebenarnya itu 1, namun diprediksi kelasnya itu 0. Lalu ada 3 observasi juga diprediksi berbeda
dengan kelas sebenarnya, itu kelas sebenarnya itu 0, namun diprediksi kelasnya itu 1. Nah, lalu ada 30 observasi itu diprediksi benar sesuai dengan kelas sebenarnya, yaitu kelas 1. Lalu lanjut ada predictive accuracy of LDA model. Nah, di sini itu kita mencari nilai akurasinya, akurasi dari prediksi kita. Nah, di sini kita menggunakan fungsi akurasi titik LDA. Di sini kita tuh membandingkan kelas prediksi yang dihasilkan oleh LDA kelas dengan nilai sebenarnya atau tes crime rate. Nah, di sini menggunakan perhitungan seperti ini itu untuk menampilkan persentasenya. Nah, lalu ini print paste akurasi titik LDA persen. Nah, ini tuh nanti bentuk outputnya. Ini kita run. Nah, di sini muncul akurasi is 82%. Nah, di sini artinya tingkat akurasi dari prediksi itu sebesar 82%. Nah, lalu di sini kita juga menghitung tingkat error. Nah, di sini langsung saja print paste test error is 100 akurasi titik LDA persen. Nah, di sini tuh kita langsung pencetak tes errornya. Nah, di sini tes error is 18%. Nah, di sini menunjukkan kalau tingkat errornya itu sebesar 18%. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang-kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Karena kami sini masih belajar. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman yang lain. Dan juga begitulah analisis dari klasifikasi dan analisis diskriminan dari tingkat kriminalitas dan juga beberapa hubungan-hubungan antara tingkat kriminalitas dengan variabel-variabel lainnya yang ada di kota Boston dengan menggunakan LDA juga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.